Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Today we are going to discuss about our next material. Our focus is on language features on song lyrics. If you have your books, you can open on page 116. Oke, based on material on page 116, sesuai dengan apa yang ada di halaman 116, kita akan membahas tentang language features of song lyric. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa lirik song atau lirik sebuah lagu it is similar to poetry, jadi mirip dengan puisi. Jadi di sini ada beberapa ciri kebahasaan yang bisa kita perhatikan, yang bisa kita analisis. Yang pertama itu adalah diction, kemudian rhyme, kemudian nanti yang ketiga adalah tentang figurative language atau figure of speech. Yang pertama adalah tentang diction. Diction adalah berkaitan dengan pemilihan kata. Pemilihan kata di sini adalah berkaitan dengan penulis lagu. The songwriter itu biasanya ingin mendapatkan perhatian khusus atau perhatian dari pendengarnya. Di sini bahasanya menggunakan kata catchy, artinya gampang diingat, gampang gampang ada dalam pemikirannya dari si pendengar itu. Kemudian juga ada beberapa kata yang tidak biasa ditemukan dalam pembahasan formal language. Misalnya di situ ada gonna, ada ain't, ada wanna, ada gotta, begitu. Nah, itu jarang ditemukan dalam formal language. Nah, tapi kata-kata tersebut sering muncul dalam informal language, khususnya adalah dalam song. Kemudian yang kedua itu tentang rhyme. Rhyme adalah repetition of similar sounds. Jadi rhyme adalah pengulangan kata yang bunyinya mirip. Mungkin 2, 3 atau kata yang bunyinya mirip. Itu kita sebut dengan rhyme. Oke, kita akan membahas pada materi selanjutnya tentang rhyme. Oke, student, rhyme or repetition of sounds, seperti lagu yang pernah kita dengarkan sebelumnya, like songs that we have heard before, Eternal Flames. Oke, di situ ada beberapa kata yang saya tandai berbeda. For example, close your eyes, give me your hand, darling. Nah, itu bunyinya sama dengan my heart beating. Atau di baris keempat itu menggunakan am I only dreaming. Jadi darling, beating, dreaming itu adalah contoh-contoh dari rhyme, yaitu repetition of sound. Kemudian yang kedua di baris ketiga itu ada kata same. Nah, same di sini bunyi yang mirip adalah baris terakhir di bait ini, yaitu flame. Jadi do you feel the same itu bunyinya mirip dengan it is burning an eternal flame. Nah, sekali lagi yang ada tanda-tanda kata yang bertanda ini adalah contoh-contoh dari rhyme atau pengulangan bunyi yang mirip atau pengulangan bunyi yang sama. Okay, students, next to our language features, the third one is figurative language or figure of speech. Nah, bagian yang ketiga dari ciri kebahasaan dari sebuah lagu adalah adanya figurative language atau figure of speech. Kalau dalam bahasa Indonesia ini lebih disebut dengan majas. Nah, majas. Jadi boleh dikatakan hampir sama dari dalam pembahasan puisi di bahasa Indonesia, puisi dalam bahasa Inggris, lagu dalam bahasa Indonesia ataupun lagu dalam bahasa Inggris juga menggunakan figurative language atau majas. Di sini ada dua. Yang pertama adalah sound devices, kemudian yang kedua adalah imagery. Sound devices dibagi menjadi tiga, yaitu alliterations, assonance, kemudian onomatopi. Nah, kita nanti akan bahas satu persatu apa itu alliterations,
kemudian assonance, kemudian yang ketiga adalah onomatope. Oke, yang dimaksud dengan sound devices adalah di sini reinforce the meaning. Jadi penulis atau pengarang itu berusaha menekankan pada makna yang ingin disampaikan. Nah, itu yang seperti saya sebutkan sebelumnya, like what I have said before, that there are 3 terms. First is alliteration. Yang pertama adalah, kalau dalam bahasa Indonesia namanya aliterasi, yaitu same consonant sound. Contohnya dalam lagu yang pernah kita bahas, di situ saya tandai dengan merah, misalnya your, misalkan do you, itu kan dimulai dari konsonan sound yang sama. Nah, seperti ini disebut dengan alliterations. Okay, then the next slide. Okay, it is still in sound devices. Second one is assonance. Assonansi kalau dalam bahasa Indonesia, the repetitions of a vowel sound. Jadi pengulangan bunyi vokal yang sama. Di sini ada 2 contoh, misalnya I must confess that is my quest. I felt depressed and rest. Nah, itu kan bunyinya sama, yang saya cetak dengan merah itu bunyinya sama. Vowel itu adalah vokal. Vowel sound artinya vokal sound yang sama. Jadi bunyi vokalnya itu sama. Kalau bunyi vokalnya sama, itu disebut dengan asonansi kalau dalam bahasa Indonesia. In English, it is called assonance. Okay, we go to the next slide. Okay, students, the next slide, onomatope, a word that resembles sound. Nah, sebenarnya kalau bahasa lebih mudahnya yang disebut dengan onomatope atau dalam bahasa Indonesia itu onomatope, itu adalah kata yang biasanya diambil dari suara dari benda tersebut. Misalnya karena bunyinya boom boom boom, itu maka namanya adalah bom. Kemudian kalau dalam contoh kita, orang menyebut hewan tekek itu karena bunyinya ya seperti itu, tekek, maka benda tersebut kemudian disebut dengan nama tekek. Nah, semuanya itu disebut kalau dalam bahasa Indonesia namanya onomatope. Oke, itu 3 hal dalam sound devices, yaitu alliterations, assonance, kemudian onomatope. Okay, next, after we discuss about sound devices, like what I've said before, figurative language consists of 2 parts, that is sound devices, and then the second one is imagery. Tadi sudah disebutkan bahwa figurative language itu dibagi 2. Yang pertama adalah sound devices, kemudian yang kedua adalah imagery. Imagery adalah suatu kata. Di sini kalau dilihat dari definisi sederhana, yaitu describe the whether sees, hears, or sense. Jadi mendeskripsikan apa yang penulis lihat, apa yang penulis dengarkan, atau yang penulis rasakan. Nah, yang paling awal atau yang pertama, the first one is metaphor. Metaphor adalah comparisons to different things without like or as. Jadi metafor itu membandingkan 2 benda yang berbeda tetapi secara langsung. Jadi tanpa menggunakan like atau as atau yang sejenis dengan kata-kata yang berarti like atau as atau seperti. Nah, di sini contohnya adalah I'm the sunshine. Maksudnya adalah saya adalah sinar matahari. Directly, secara langsung penulis mengatakan saya adalah, begitu. Saya merupakan. Nah, itu contoh dari metafor. I'm the shadow, I'm the whisper, I'm your imagery. Nah, semua yang ada di contoh ini yang bergaris yang dicetak dengan huruf tebal itu adalah contoh-contoh dari metafor. Okay, students, and the next figurative language imagery yang bisa digolongkan dalam imagery yang lain adalah hyperbole,
language that describes something as better or worse than its reality. Jadi hiperbol itu semacam ungkapan yang dipakai untuk mendeskripsikan sesuatu itu lebih baik atau lebih buruk dari kenyataannya. Nah, ini misalkan contohnya I would fly to the moon and back. Ini kan sesuatu yang sangat yang boleh tidak dikatakan tidak sesuai dengan realitinya. I would fly, saya terbang, itu kan sesuatu yang tidak sesuai dengan realitinya. Maka di dalam contoh ini yang dicetak tebal itu merupakan contoh dari hiperbol. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang simile. Okay, student, and discussing about the simile, we have to remember metaphor. Kenapa boleh dikatakan simile itu harus mengingat metafor? Karena perbedaannya simpel. Kalau metafor tadi without using like or as, but in similar, it is also comparison, juga membandingkan two different things, juga dua hal yang berbeda. Nah, yang menjadi perbedaan dasar adalah adanya kata like or as. Oke. Secara sederhana seperti itu. Kalau metafor itu langsung, tapi kalau simile itu menggunakan like atau as. Misalnya di sini to be without a home like a complete unknown. Nah, di sini membandingkan to be without a home, gitu. Misalnya tidak punya rumah, like a complete unknown. Seperti. Nah, kata seperti di sini menunjukkan kalau penulis atau pengarang dalam bait ini dia menggunakan simile. Okay, so the next familiar imagery in our daily life. Selanjutnya hal yang familiar, ya, boleh dikatakan majas yang familiar yang kita pakai adalah personifications. Okay, a figure of speech in which an idea or things is given human attributes or feelings or is spoken of as if it were human. Jadi boleh dikatakan membandingkan non-human being seolah-olah seperti human being. Jadi benda selain manusia itu digambarkan seperti manusia. Misalnya batu bisa berbicara, hewan bisa tersenyum, itu merupakan personification. Nah, ini contohnya misalnya, and so today my world it smile. Nah, my world terus it smile, tersenyum, dunia tersenyum, padahal dunia kan benda mati, non human. Kemudian di sini menggunakan smile, tersenyum. Nah, itu kan yang bisa melakukan adalah manusia. Okay, so my world it smile, duniaku tersenyum, itu adalah bagian dari personifications. Okay, students, itu materi di halaman 116 sampai 118. Okay, you can now find another source of our materials. Okay, and the keyword is figurative language. Kata kuncinya adalah figurative language. Anda bisa cari di materi yang berbeda di internet, itu banyak sekali. Oke, I think enough untuk pembelajaran hari ini. Tetap protokol kesehatan, jaga kondisi, jaga kesehatan. Oke, 5M di rumah saja. Salam sehat dan bahagia. Oke, enough for today. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.